Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 6 September 2023 ditulis oleh Pendeta Novita dengan judul Memperbaiki Pikiran yang didasarkan pada Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayat 32. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Matius 12 ayat 25. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami ketika kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, supaya semua yang akan diberitakan sungguh-sungguh dapat kami dengarkan dengan baik, kami dapat mengerti dengan benar, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Pakailah seluruh peralatan di studio dan semua kru yang bekerja, supaya dengan demikian Tuhan, pewartaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita bersama Matius pasal 12 ayat 25. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Sahabat, celetukan adalah ucapan spontan yang disampaikan oleh seseorang, bisa karena basa-basi atau sekadar sambil lalu saja. Namun setiap celetukan itu tentu berasal dari dasar pemahaman tertentu yang sudah ada sebelumnya di dalam pikiran orang tersebut. Karena itu, celetukan dapat menjadi sesuatu yang serius untuk difahami. Orang Farisi melihat orang kerasukan menjadi sembuh. Itu fakta. Mereka pun nyeletuk dalam perkataan, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Celetukan ini menjadi tuduhan bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah palsu, hanya seolah-olah dan berasal dari setan. Tentunya ini adalah tuduhan yang sangat serius. Namun Yesus bukan hanya merespons tuduhan orang Farisi yang terucap. Lebih dari itu ayat 25 mencatat bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengetahui pikiran mereka. Bukan hanya yang terucap yang ditanggapi oleh Tuhan Yesus, melainkan juga apa yang ada dalam pikiran orang Farisi pada saat itu. Yang terucap mungkin sedikit, tetapi yang berbahaya adalah apa yang ada dalam pikiran mereka yang tersembunyi. Dan Yesus mengetahui hal itu. Yesus tahu bahwa dalam pikiran mereka adalah untuk melawan dan membuat umat tercerai-berai. Bandingkan dengan ayat 30. Karena itu saudara-saudara, Yesus bukan hanya menanggapi perkataan mereka, melainkan juga memperbaiki pikiran mereka. Sahabat DKB, memperbaiki pikiran menjadi hal yang penting untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dengan begitu, perkataan kita yang kita ucapkan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan juga tentu saja di hadapan sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah agar kami dapat mengisi hati kami dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang mulia, supaya dengan demikian ketika celetukan keluar dari mulut kami itu adalah celetukan yang diinspirasi, yang dilandasi oleh firman Tuhan atau hal-hal yang baik, hal-hal yang bijaksana yang kami dengarkan dalam percakapan-percakapan dengan sesama kami. Kami berdoa secara khusus pada hari ini untuk para sahabat-sahabat kami yang bekerja di pabrik-pabrik, para buruh-buruh pabrik. Tuhan tahu betapa penting peran mereka untuk dapat dihasilkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan berbagai macam corak kebutuhan-kebutuhan itu. Berikan ketekunan kepada mereka, berikan mereka semangat yang
selalu berkobar-kobar untuk bekerja, supaya dengan demikian perusahaan boleh semakin baik, dan oleh itu pihak pengusaha pun boleh memberikan berkat, memberikan upah yang semakin baik kepada para pegawai-pegawai, kepada staf atau pada buruh yang bekerja untuk mengembangkan perusahaan itu. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang tulus dan murah hati kepada para pengusaha. Berkati mereka supaya dengan demikian mereka boleh mempertimbangkan kebutuhan seluruh pegawai mereka di setiap kali mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.